Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Bidayati. Gimana keadaan kalian? Semoga malam ini, hari ini semuanya tetap dalam kondisi baik-baik saja, terhindar dari yang namanya kayaknya udah reda ya namanya COVID ya. Khususnya Indonesia kayaknya sudah nggak begitu gencar beritanya tentang COVID. Alhamdulillah ya, kita bersyukur dan kita tetap berdoa memohon sama Allah semoga semuanya tetap baik-baik saja dan cepat diambil yang namanya Mbak Coronaisme. Sebelumnya saya ucapkan salam apa ya? Salam sayang untuk semuanya, untuk mbak-mbaknya, mas-masnya baik yang di Taiwan, Malaysia atau untuk Blora Jawa Tengah ya, Blora Jawa Tengah ya. Assalamualaikum untuk semuanya di sana. Ada juga saya yang kenal ya, kenal lewat medsos, belum ketemu darat. Insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan, pasti kalau di mana Allah sudah mengizinkan untuk bertemu, pasti kita akan bertemu. Teman-teman semua ya, teman-teman di udara di medsos maksudnya. Jadi dan tetap kalimat yang sama saya ucapkan terima kasih untuk yang support channel saya, yang mau subscribe channel saya, yang mau setia mengikuti video saya, melihat video saya. Terima kasih sekali dan semoga semuanya akan berbalas baik, berbalas berkah rezeki untuk kalian semua, untuk semuanya, anda semua ya guys bosone arek 6 guys, karena saya sudah tuir jadi nggak pakai bahasa guys untuk saudara-saudaraku, sok bijak. Kalimat itu sok bijak, sebutan itu, panggilan itu sok bijak ya. Aduh, sumuk sekali kayak di sini cuacanya. Mau menangis, langitnya mau menangis, mau hujan, jadi hawanya ngap gitu. Seperti biasa tadi saya udah ngucapin salam untuk semua saudara-saudaraku di mana berada ya, sudah ya. Yang pasti tetap doa kita sama, intinya itu aja, permintaan kita, permohonan kita, doa kita pasti sama. Siapapun anda, jabatan anda, banyaknya harta anda, atau anda sekarang sedang ibaratnya sepakatnya buting kedua rakaruan, pasti doanya itu sama. Semua manusia di atas bumi harapan dan doanya itu sama gitu. Minta sehat, minta rezeki yang berkah, sehat yang berkah, umur panjang yang berkah, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan apapun. Kadang-kadang sampai lali urusan akhirat yang dipikir urusan dunia. Nauzubillah, kita semoga tetap balance ya antara urusan dunia dan akhirat, antara keinginan dunia dan akhirat diusahakan, kita berusaha untuk menyeimbangkan gitu loh, menyeimbangkan. Namanya usaha itu kan nggak ada salahnya, tidak ada batasan siapa kamu, tidak ada batasan jabatan kamu, tidak ada batasan seberapa banyak punya kamu, tidak ada batasan semuslimah apa kamu atau sebesar apakah keimanan kamu, tidak ada batasan untuk itu. Jadi intinya kita di atas bumi itu sebagai manusia kita sama di hadapan Allah, di mata Allah kita sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang sering membeda-bedakan itu kan manusia itu sendiri. Kalau Allah kan tidak pernah membedakan. Allah itu sama hambanya tuh satu, sebagaimana Allah itu juga satu. Allah tuh rasa kasihnya, rasa sayangnya, cintanya, semuanya satu, tidak pernah menduakan. Tapi kalau manusia, kalau kita mungkin aku juga sering menduakan. Ningawai diri pada dirinya sendiri aja tuh, kita kadang juga menduakan, menzolimi diri sendiri tanpa sadar kita sering menzolimi diri sendiri. Jadi itu ibaratnya
apalagi sama orang lain, sama diri sendiri aja kita tega menzalimi, apalagi terhadap orang lain. Bisa pikir dewe, iya enggak gitu. Jadi banyak hal yang tanpa kita sadari bahwa kita itu sering berbuat zalim pada diri sendiri, bukan hanya terhadap orang lain gitu. Jadi masalah seperti itu mungkin sudah manusiawi ya. Semuanya namanya manusia itu punya rasa itu, punya kadang-kadang tindakan seperti itu, dan tanpa kita sadar kita sering melakukan hal itu. Yus, intinya ya itulah kehilapan, kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diciptakan. Memang banyak kekurangan dan kelemahan, dan Allah selalu berusaha mengampuni dan terus mengampuni. Dan jembatannya Kanjeng Nabi Rasulullah kita selalu berusaha memberikan jembatan, memberikan wacana, memberikan cara bagaimana kita selalu minta ampun dan diampuni sama Allah. Kurang penak ibaratnya wong rasa berjuang karek mangan, kadang ibaratnya podo karo orang mau makan, tinggal makan aja kenyeh anyi sing pengen ngene. Kita kalau makan kadang-kadang sering nggak coba aku pengen bertanya pada saudara-saudara semua, pernah nggak waktu kita makan apa ya aku sendiri gitu ya, aku sendiri, tapi saya rasa enggak cuma itu yang saya pikirkan atau saya rasa pernah saya rasakan, mungkin yang lainnya juga pernah. Di saat kita makan, enak-enaknya makan, itu selalu ada pikiran-pikiran, dah neo yo umpama enak iki, kumplite iki, dah neo umpama. Jadi tidak pernah mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Itu ciri-ciri khas manusia. Kabeh ngono. Jadi ibaratnya tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan apa yang ada, yang udah diterima gitu. Itu sifatnya manusia. Ya aku barang, ini ya aku barang. Jadi intinya aku ki podo geraya ya aku dewe. Tapi setidaknya saya yakin lagi ya, bukan ragu lagi. Banyak yang seperti itu, banyak yang mungkin seperti saya. Jadi yo enggak ngomong siapa, maksudnya itu kan sifat manusiawi gitu. Jadi waktu kita ibaratnya contoh kita waktu makan aja, umpama kita makan ada di restoran atau kita makan disajikan di rumah, dimasakin apa dengan orang tercinta kita, terkasih kita. Aku sedih, aku tidak pernah masakan keluargaku, aku malah masakan majikanku. Ya namanya juga gimana ya, sudah tuntutan takdir yang gimana, semoga diampuni gitu. Jadi waktu kita makan pasti kita selalu kadang-kadang umpama wis enek sambel, enek buluk, enek lawe opo, ada satu lauk atau dua lauk, kadang kan kita yundanya mau lalap iki ya. Itu sifat manusia. Jadi tidak pernah ada puas-puasnya, tidak pernah ada cukup-cukupnya, selalu kurang. Itu sifat manusia. Contohnya dalam hal makan. Jadi kehidupan pun saya rasa juga seperti itu. Jadi saat kita menjalani kehidupan, kadang Gusti Allah diwe penak, wis diwe enak, diwe sukses, sik rumangsane sik kurang sukses, sik rumangsane kurang penak, sik rumangsane kurang meningkat. Karena matanya selalu melihat yang di atas, tidak pernah melihat menengok ke bawah. Padahal di bawah kita itu banyak sekali yang nggak bisa seperti saya. Mungkin nggak sampai terlihat di mata kita, nggak sampai terpikirkan. Bukan saja nggak kadoan sampai awal dewe ngumasnya. Terpikir aja kita, kadang-kadang kita lupa. Karena kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita menginginkan sesuatu, pencapaian sesuatu, kita kadang-kadang nggak sempat untuk memikirkan orang lain. Kita harus sibuk memikirkan diri sendiri. Jadi ya cuma sekedar untuk ya intinya sepurone. Jadi mau ibaratnya orang makan aja. Kita kalau makan itu kan selalu perasaan wis komplit,
mendekati 4 sehat 5 sampai 4 lihat sama keletotan 4 sehat 5 sempurna, tapi selalu muncul di benak itu kan goyangnya setan untuk menggelitik kita. Akhirnya kan arahnya kan rasa ketidak untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah gitu. Jadi hal kecil, bukan hal kecil sebenarnya, kayak kecil tapi itu sangat besar gitu. Jadi koyoknya sepele dan tidak pernah terfikirkan di kita hal itu. Contoh saja waktu kita makan gitu. Jadi golek perbandingan atau persamaan bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan itu ya waktu kita mau makan aja, kita makan gitu. Kita mau makan, kadang-kadang kan kita lupa baca bismillah, saking laparnya lupa sampai baca doa makan, boro-boro doa makan, bismillah aja enggak, boro-boro doa makan. Lalak RTK podo kabeh, kadang-kadang orang tua sudah kadang-kadang lupa gitu. Tapi ya karena memang ya itulah manusia, banyak sekali, mungkin saking laparnya apa alasan apapun itu, karena ya itu kita manusia nggak akan lepas dari segala hal itu, dan saya yakin itu. Jadi yang tak omong itu mungkin aku juga seperti itu gitu loh. Tadi aku juga seperti itu. Jadi makanya saya bertanya, apakah anda juga seperti itu, atau sering lupa, atau bahkan bukan lupa tapi memang terbiasa gitu. Jadi alasan yang lupa kadang-kadang lupa ya. Sebetulnya ya karena terbiasa, sudah biasa gitu. Tapi kaki belajar ini menjadi dipertanyakan, jawabannya lupa gitu. Jadi mah ngomong apa tuh? Intinya rodok daripada nggak konten gitu. Yang pasti video saya diterima dengan enteng-enteng saja, relax, nggak perlu pakai sepaneng, nggak perlu pakai emosi, santai-santai saja, dan tidak ada tujuan untuk mengatai siapapun, menyindir siapapun, atau menggurui. Semuanya hanyalah untuk menggerayai diri sendiri, ya contohnya menggerayai awakku dewe ini gitu, menggerayai. Jadi kalau kita seling gerayah tentang diri kita, insya Allah kita juga akan gampang peka dan suka menggerayai juga apa yang ada di depan mata kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Itu kepekaan itu akan muncul seperti itu kalau kita sering gerayah gitu. Gerayah bahasanya apa ya? Astagfirullahaladzim, enggak porno. Dan terlepas dari itu semua yang saya sampaikan tadi, semoga tidak ada menimbulkan kalimat saya yang salah, coro basa arek nom gagal paham atau apa, saya enggak aneh. Jadi intinya jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Intinya semuanya cuma untuk belajar menggerayai diri, belajar menggerayai kehidupan, belajar menggerayai hidup yang udah kita jalani. Jadi itu aja, intinya seperti itu. Jadi belajar terus, belajar ki enggak artinya nyekel buku, sinau, sekolah. Ini jenenge belajar, kan kata-kata apa ya ngarani, kata-kata yang sudah menjadi dasar pokok bahwa orang itu belajar koyoi selalu identik dengan sekolah, buku, membaca, menulis, jabatan, titel, itu belajar. Padahal kalau menurut saya namanya belajar itu ya urip belajar. Jadi hidup itu juga sudah termasuk belajar dan pembelajaran. Bagaimana kita menyikapi hidup, bagaimana kita mengambil hikmah dari kehidupan yang sudah kita jalani, itu namanya belajar. Jadi dari semua pembelajaran itu kita kan akhirnya ibaratnya mau nirapi, belajar menuju api. Ibaratnya mau nggak bisa, belajar untuk bisa.
ibaratnya tadinya tidak tahu belajar untuk tahu, tadinya nggak ngerti sama sekali belajar untuk mengerti. Itulah, jadi namanya belajar itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan lokasi atau di wahana apa. Namanya belajar, hidupnya belajar gitu, semuanya belajar. Jadi untungnya namanya kita banyak keplesetan namanya manusia dalam dalam belajar menyikapi hidup ini, belajar mencermati hidup ini, belajar menggerayat intinya ya belajar itu mau belajar apapun sudah, dari semuanya ketidakbisaan, ketidaktahuan dan mungkin kezaliman kita. Untungnya kita punya Allah yang selalu memaafkan kita, mengampuni kita. Maafnya Allah itu pokoknya luar biasa gitu. Manusia kadang-kadang nggak mau maafkan, dikongkon jauh maaf disik gitu, gengsi, rasuti. Aku lihat kondisi ini sepura rasuti, kan selalu seperti itu, sering saya dengar seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita memberi maaf dan memaafkan gitu lah, sebelum kita dimaafkan gitu. Nuno caranya. Jadi kita lebih dulu meminta maaf, memaafkan. Jangan malu untuk meminta maaf, jangan malu untuk mengatakan aku memaafkan, jangan malu gitu. Makanya setiap kita ngobrol dengan siapapun, dalam setiap kalimat yang kita ucapkan, kita harus membiasakan diri selalu ada kalimat-kalimat dan terselip kata-kata: 1, Allah; 2, maaf; 3, terima kasih. Ada 3, menurut saya ada 3 pokok kata, suku kata yang harus selalu kantil mengintil di mana setiap kita berdialog, berkomunikasi dengan siapapun. Jangan lupa, 1, selalu selipi kata-kata Allah; 2, selipi kata-kata dengan maaf; 3, selipi kalimat-kalimat kita setiap berbicara, berbincang-bincang dengan siapapun dengan kata terima kasih; dan 4, alhamdulillah. Itu ini aku ya belajar toko krungu, toko moco, toko mikir, toko otak kita berpikir, dari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasa sesuatu, akhirnya diolah, disatukan menjadi satu. Oh, ternyata bahwa kita itu hidup bersosialisme dengan manusia yang lain. Tidak ada pembedaan ras, tidak ada pembedaan religi, agama atau apapun. Kita itu harus selalu berkomunikasi dengan baik, tidak saling menyakiti, tidak saling menyinggung, tidak saling menyenggol, menyubit, dan kita selalu harus ada 4 itu: Allah, maaf, terima kasih, alhamdulillah gitu. Itu selalu terselip itu. Apa mana ditambahi dengan sholawat gitu, itu lebih baik, karena itu jembatan. Kanjeng Nabi itu adalah jembatan kita, itu jembatan kita menuju surga. Karena dengan tuntunannya, dengan perjuangannya, kita itu patut. Tapi kan kadang-kadang ya aku barang menunggu loh, maksudnya aku yang ngomong aku dewi. Kalau pun ada yang sama dengan saya, ya ayolah sama-sama belajar. Dan semoga masih ada kesempatan kita untuk dimaafkan, diampuni segala kekhilapan kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kezaliman kita gitu. Semoga diampuni dengan cara kita banyak-banyak kita membaca sholawat, membaca istighfar. Dan aku ini malam hari ini akan belajar membaca atau zikir lah, semacam zikir ya, itu zikir, belajar zikir Sayyidul Istighfar gitu. Nggak tahu sebetulnya lebih baiknya tuh sih 100 kali, tapi kan ini sudah malam, jadi jamnya
nggak tahu nanti berapa kali yang saya ucapkan. Kalau sekiranya nanti mbahnya moro-moro bangun, kan aku tidak tahu, maklum namanya pembantu. Untuk saudara-saudaraku semua, sekarang aku ngomong saudara-saudaraku, nggak guys, saudara-saudaraku semua, teman-teman, jangan bosan lihat video saya ya, dan tetap tune di video saya, watching video saya. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa kalau mau yang share, tolong di share. Mungkin ada yang penting, wah saja pede amat ya, harus pede dong, kalau nggak pede gimana. Terus itu loncengnya yang belum di single biar belum gitu ya. Aku mau malam ini daripada nggak ada video ya, aku mau belajar Sayyidul Istighfar ya, istighfar dan permohonan ampun sama Allah gitu ya. Dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bi'udai dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma zonatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma zonatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah.
faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Nah, begitulah istighfar itu, zikir itu kita ucapkan, kita belajar. Saya belajar mencoba untuk menghafalkan ini. Jadi, ayo kita sama-sama belajar biar kita diampuni dari semua khilaf kita, salah kita, dosa kita. Gitu. Kita selalu istighfar. Gitu.
katanya istighfar itu juga sebuah apa ya, selain penghapusan dosa itu ada sebuah apa ya, kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita dalam segala apa yang kita inginkan dalam hidup ini gitu. Kalau kita banyak-banyak istighfar, insya Allah kita akan dipermudah dan diperlancarkan dalam segala kebutuhan dunia dan akhirat, insya Allah seperti itu. Nah, karena sudah malam dan mbahku kayaknya sudah wira-wiri abane di jopo, mungkin ngode, biasanya ngode, nggak berani negur tapi ngode. Bangun pagi pun seperti itu, tidak pernah membangunkan saya tapi ngode bangun duluan. Kalau pas saya pura-puranya agak tak telatin, kalau pas saya tidurnya kemalaman karena pekerjaan yang dibanyak-banyakin belum dikelar-kelarin, jadi kemalaman istirahatnya aku juga balas dendam. Itulah manusia, si punya rasa balas dendam, berarti si elek ya, masih punya nafsu angkara murka. Berarti masih ada sifat-sifat yang harus dihilangkan, sifat-sifat buruk yang harus dihilangkan. Ayolah kita belajar, sama-sama belajar dalam segala hal, kita menjadi baik, menjadi lebih baik. Kalaupun Anda mungkin semua sudah baik, diusahakan menjadi lebih baik. Kalaupun Anda ternyata sudah tahu, diusahakan untuk lebih tahu dan lebih tahu lagi dari hal yang paling tidak pernah Anda tahu gitu. Intinya dari kesemuanya yang saya sampaikan dalam video ini tidak ada unsur atau menyinggung atau mengatai siapapun. Intinya tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang aku ingin menyampaikan atau menghujat siapapun. Semuanya adalah hanya untuk introspeksi diri dan untuk memperbaiki diri, dan istilahnya hanya untuk apa ya, mawas diri aja. Jadi tidak ada maksud apapun, niat baik buruk apapun, semuanya adalah sekedar kita komunikasi dengan baik. Walaupun lewat udara, kita tetap apa yang kita sampaikan insya Allah yang baik-baik saja. Dan kalaupun toh semuanya akan menjadikan berkah dan rezeki buat kita, semoga juga menjadi berkah dan rezeki yang baik untuk kita, amin, insya Allah seperti itu. Dan terima kasih untuk yang tetap setia melihat video-video saya. Itu aja sekilas dan jadi sedikitnya, monggo dilanjut sendiri, diperbanyak sendiri. Kalau banyak waktu luang, tolong disempetin, disesel-sesel itu, zikir itu, diucapin itu, diapalin itu. Gak usah apalan, diucapkan setiap hari apa-apa dengan sendirinya. Kalimat-kalimat Allah yang ada, baik itu Quran atau apapun bentuknya, sholawat apa, itu nggak perlu dihafalin. Kita mengucapkan setiap hari, lidah itu akan menghafal dengan sendirinya. Lidah itu akan bergoyang dengan indahnya, dengan sendirinya dia akan luwes mengucapkannya, insya Allah seperti itu. Karena saya sudah pengalaman, tadinya saya itu belekap-belekuk, tapi saya berusaha, walaupun sekarang masih belekap-belekuk, nah, maksudnya dari sama sekali ngono, sekarang ada nyak gitu. Tadi intinya sudah ada perbedaan di rumah nih maksudnya gitu, walaupun tidak sempurni, secencring, sebaik pokoknya sejerengan yang di sana-sana, tapi intinya saya sudah bersyukur karena itu udah ada perkembangan dan lebih baik dari yang dulu. Itu aja, saya tetap bersyukur walaupun, makanya saya tidak pernah kalaupun saya bodoh, saya tidak pernah merasa diri saya bodoh. Karena kalau saya menganggap diri saya bodoh, saya akan tetap berkutat pada wahana kebodohan itu. Saya tetap berusaha berpikir, saya bisa kok pintar gitu. Walaupun saya sekarang bodoh, saya bisa kok belajar untuk menjadi pintar, gitu. Jadi intinya disupport sendiri aja gitu. Walaupun kenyataan kita bodoh, kita jangan terpaku pada kebodohan kita, tapi kita harus menyikapinya membalik. Jadi dengan kebodohan itu kita, walaupun aku bodoh saat ini, tapi aku yakin aku nanti suatu saat aku tidak bodoh lagi dan aku akan menjadi lebih pintar dari saat ini gitu. Kalaupun kita sekarang bukan menjadi manusia yang baik, walaupun saya sekarang bukan manusia yang baik, saya akan berusaha, insya Allah saya akan berusaha dengan tekad dan
ridhonya Allah, saya akan bisa menjadi suatu saat mampu menjadi manusia yang baik di mata Allah gitu. Jadi tetap semangat, podo karo kita ber-YouTube, kita merangkai channel kita, YouTube kita, atau merintis usaha apapun, kita datangnya dari nol, semuanya itu dari titik, satu titik menggumpal jadi gumpalan. Jadi nol yang kosong, akhirnya kosong itu akan terisi menjadi gumpalan, dan satu dana itu akan kalau sudah besar biar ludes. Nah itu akan itulah namanya sebuah keberhasilan hidup gitu. Keberhasilan hidup, dan insya Allah keberhasilan untuk di akhiratnya juga. Jangan cuma keberhasilan hidup, kalau bisa keberhasilan di akhirat. Sama-sama kita belajar. Saya pun harus optimis bahwa aku nggak merasa kurang kecil, walaupun aku cuma pembantu. Aku nggak merasa bahwa aku suatu kecil, tapi aku tetap merasa bahwa Allah memandang saya tidak kecil. Allah memandang saya adalah Allah, ciptaannya, hambanya, ciptaannya yang mulia gitu, yang sangat istimewa gitu. Jadi jangan menzolimi diri, itu kan juga langkah-langkah untuk menzolimi diri. Jangan menghina diri, mencela diri. Jadi tetap bukan kita memuji diri lain loh ya, memuji diri dengan tetap kita menjaga komitmen bahwa di saat kita tidak baik, kita jangan terpancang pada posisi ketidakbaikan itu, tapi kita mengolahnya, kita membalik kalimat itu menjadi suatu optimis bahwa saat ini saya betul, saat ini saya tidak tahu, saat ini saya tidak baik, saat ini saya zolim. Saya harus berusaha keluar dari kezoliman, keluar dari kebodohan, keluar dari gitu. Pokoknya ngono-ngono kuwi lah, pokoknya ayolah berangkulan bersama, belajar, berangkulan, bergandengan, kita menuju sukses, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Oke, ayo. Oke, gitu aja. Tetap tidak lupa terima kasih untuk yang tetap setia, dan tetap yang belum mampir akhirnya mau mampir, dan yang belum subscribe terima kasih, yang belum like, belum mengkomen akhirnya berkomen juga. Terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang pasti tetap di kolong langitnya Allah, di atas buminya Allah yang penuh ridho dan kasihnya. Oke, semoga semuanya tetap dalam berkahnya, ridhonya, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan cukupi segala kebutuhan dunia dan akhiratnya. Oke, bye-bye. Tetap terjaga keimanannya, istiqomah dalam menjalani ibadahnya. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu, berangkulan dari kecil menuju besar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Sukses.